Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang mengikuti ibadah ini di gereja maupun di tempat di mana kita memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Di Minggu Eksaudi hari ini, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Tuhan berfirman kepada kita melalui kitab Mazmur, pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan baca untuk kita. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlancur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang paling sering kita serukan dalam hidup kita? Hal apa yang paling sering yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan? Hal apa yang paling sering dan yang selalu kita keluhkan kepada Tuhan? Apakah hanya seputar persoalan kehidupan pribadi kita? Apakah hanya persoalan seputar kehidupan sehari-hari kita? Apakah hanya persoalan seputar urusan perut kita? Apakah persoalan seputar isi kepala atau apa yang kita pikirkan tentang kehidupan kita? Atau apakah hanya seputar persoalan masa depan keluarga? Hanya seputar masalah masa depan anak-anak? Apakah seputar masalah bisnis kita? Masalah pekerjaan kita? Dan masalah jabatan dan kehormatan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari sejenak melupakan itu semua. Mari sejenak mengesampingkan itu. Melupakan sejenak apa yang menjadi beban pikiran kita tentang kehidupan keluarga kita. Melupakan sejenak beban pikiran kita tentang masa depan anak kita. Mari sejenak melupakan beban pikiran kita tentang persoalan ekonomi kita. Mari sejenak melupakan beban pikiran kita tentang persoalan masa depan anak-anak kita. Firman Tuhan ini pertama-tama mengajak kita untuk fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita mau fokus pertama apa yang menjadi terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, supaya kebenaran berjaya, supaya kebenaran memiliki tempat di hati setiap orang, supaya kebenaran memenuhi seluruh bumi ini. Bukan tidak penting persoalan keluarga kita, bukan tidak penting persoalan kehidupan pribadi kita, bukan tidak penting persoalan kesehatan kita, bukan tidak penting persoalan masa depan anak-anak kita, tetapi kali ini kita mau diajak lebih fokus kepada
supaya kebenaran berjaya di muka bumi ini, supaya kebenaran memiliki tempat di hati setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudara, kitab Amos 5 ayat 24 mengatakan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudara, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kehendak Tuhan di tengah-tengah bumi ciptaannya, yang pertama supaya keadilan sadik, supaya kebenaran memenuhi kehidupan hidup di dunia ini, memenuhi setiap hati orang-orang yang diciptakan Tuhan. Mengapa? Mengapa keadilan itu penting? Mengapa kebenaran itu penting? Karena hanya di mana ada kebenaran, hanya di mana ada keadilan, maka hanya disitulah damai sejahtera bisa dirasakan. Di mana ada keadilan, di mana ada kebenaran, hanya disitulah damai sejahtera bisa kita rasakan. Kalau tanpa keadilan dan tanpa kebenaran, maka damai sejahtera itu adalah sebuah kemustahilan. Daud sendiri mengalami ini dalam kehidupan dia sebagai pribadi maupun kehidupan dia sebagai raja di tengah-tengah Israel. Kehidupan Daud, orang yang takut akan Tuhan, orang yang senantiasa mencari jalan Tuhan, ternyata hidupnya juga diancam bahaya. Hidupnya juga ternyata tidak aman-aman saja dan tidak nyaman-nyaman saja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sejenak kita mengingat apa yang dialami oleh Daud sendiri dari Raja Saul. Yang ketika itu kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel 18, Saul menginginkan nyawa Daud. Saul menginginkan supaya Daud mati. Ya. Sehingga dia melemparkan tombaknya, melemparkan lembingnya dengan maksud supaya Daud tertancap ke dinding. Mengapa? Apakah karena Daud berbuat curang? Bukan. Apakah karena Daud berkhianat kepada Saul? Bukan. Justru sebenarnya Daud seharusnya, mestinya mendapatkan apresiasi dari Raja Saul yang telah memulihkan kehormatannya sebagai Raja Israel di hadapan musuh-musuhnya, di hadapan bangsa Filistin ketika itu. Daud juga memulihkan, ya, mengembalikan harga diri, membersihkan muka orang-orang Israel yang ketika itu tidak berkuasa, tidak berdaya dan tidak berani menghadapi Goliat, menghadapi bangsa Filistin ketika itu. Harusnya Daud mendapatkan apresiasi dari raja itu, karena dia telah mengalahkan musuh Saul, mengalahkan musuh bangsa Israel. Tetapi malah yang diterima Daud sebaliknya. Bukan apresiasi, melainkan ancaman. Bukan penghormatan, melainkan Saul menginginkan nyawanya. Nah, karena itulah Daud menyadari sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, sejauh apapun kita menginginkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, sejauh apapun kita mau berusaha membuat supaya hidup kita damai, supaya dunia kita damai, supaya negara kita damai, supaya gereja kita damai, supaya keluarga kita damai. Namun apabila di sana tidak ada keadilan, di sana tidak ada kebenaran, maka akan mustahil damai sejahtera itu dapat terjadi. Ya, mengapa Saul menginginkan kematian Daud ketika itu? Padahal yang dia perbuat adalah hal yang baik. Adalah karena Saul
sangat curiga terhadap Daud. Dikatakan di sana, kalau seperti ini terus, Daud pasti akan merebut tahta. Daud pasti akan menggantikan posisiku sebagai raja Israel. Maka ada iri hati dan ada kecurigaan. Kalau sudah rasa curiga berdiam di hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, sebaik apapun perbuatan orang lain, tetap akan kita anggap sebagai sesuatu yang jahat. Atau dalam istilah sekarang disebut sebagai paranoid atau parno. Apapun yang dilakukan suaminya, si istri selalu curiga. Dan suami juga begitu, curiga kepada istrinya. Udah suami meletakkan duitnya di atas lemari, dia lihat, ini uang gak aman ini. Lalu dari atas lemari dipindahkan uangnya lagi ke lemari, di bawah kain, diperhatikan suami lagi, ini gak aman ini. Gitu. Jadi dimanapun suami menaruh uangnya, suami gak percaya. Ya mungkin istrinya sering sekali seperti vacuum cleaner ya. Ya Bang Inang? Vacuum cleaner. Gak boleh ada isi dompet suaminya, disedot semua. Maka suami gak pernah percaya kepada istrinya, meletakkan dompetnya di atas lemari gak aman. Di bawah tempat tidur juga gak aman. Di dalam lemari juga gak aman. Ya. Begitu suami menyimpan uang, lalu istrinya menemukan, Pak, ini uang apa ini Pak? Ya kan uang apa itu? Semua gajiku udah kukasih samamu, terus ini uang apa? Itu uang sial gitu. Mengapa sial? Ya karena udah capek-capek aku menyembunyikan, tetap juga ketahuan. Itu suami curiga terhadap istri. Lihatlah juga di tengah-tengah bangsa kita. Satu agama curiga terhadap agama yang lain. Curiga supaya umatnya tidak ditarik. Sehingga tidak boleh ada rumah ibadah berdiri di sana. Tempat hiburan boleh banyak, rumah ibadah no. Kenapa? Kecurigaan. Agama ini enggak percaya dengan agama sana. Sehingga tidak diberikan tempat. Itu persoalan bangsa kita sampai sekarang. Sehingga orang Kristen itu menjadi penumpang di tanah airnya sendiri. Airnya boleh milik kita bersama, tapi tanahnya bukan. Kecurigaan ini juga yang melanda kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini sekarang. Bangsa yang satu curiga kepada bangsa yang lain. Nanti kalau dia menjajah kita, kita kalah. Akhirnya semua bangsa berlomba-lomba meningkatkan teknologi senjata perang. Membuat senjata nuklir yang bisa menghancurkan, membumi hanguskan satu negara. Kenapa? Karena saling curiga. Bagaimana mungkin ada damai sejahtera kalau semua sudah saling curiga? Kalau semua sudah berlomba-lomba untuk saling melenyapkan, saling menghancurkan. Nah, apabila dalam keluarga kita menginginkan damai sejahtera, buang kecurigaan itu. Kalau suami selingkuh tipis nggak apa-apalah gitu. Kalau istri korupsi sedikit nggak apa-apalah. Supaya ada damai sejahtera itu. Di tengah-tengah bangsa itu juga begitu. Kalau satu daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak ada keadilan, maka susah bangsa kita berdamai. Kalau antara agama yang satu dengan agama yang lain saling curiga, maka bangsa ini juga sulit akan berdamai dan sulit untuk mendapatkan kenyamanan dan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Juga bangsa-bangsa di dunia ini, apabila semua bangsa saling curiga, tidak akan ada damai di tengah-tengah dunia ini. Rusia, Ukraina berperang, sebentar lagi Indonesia juga berperang dengan bangsa yang lain. Mungkin kalau kita tidak saling mempercayai dan tidak saling menopang kehidupan yang damai dan sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau
kecurigaan sudah menguasai hati seseorang, penjelasan apapun yang diberikan akan sulit dipercaya. Karena itu ibu, karena itu inang, jangan pernah curiga kepada suamimu. Suami-suami juga begitu. Karena bagaimanapun penjelasan yang disampaikan, kalau paranoid, kalau kecurigaan itu telah menguasai hati kita, akan sulit kita menerima penjelasan itu, sebenar apapun itu. Di tempat pelayanan kami dulu ada satu keluarga yang dituduh sebagai pemelihara begu ganjang. Ada yang dituduh pemelihara begu ganjang. Tahu begu ganjang kan Amang Inang? Tahu? Pernah melihat? Percaya ada? Ya syukurlah kalau nggak percaya. Tapi pada umumnya orang Batak percaya itu begu ganjang. Nah, keluarga yang dicurigai ini adalah keluarga Perhalado. Almarhum suaminya adalah seorang Sintua. Tapi dituduh memelihara begu ganjang. Nah, inang ini selalu rajin ke gereja. Tapi apabila inang yang tertuduh memelihara begu ganjang ini duduk di satu bangku, misalnya di bangku baris depan ini, maka tidak akan ada lagi orang yang mau duduk di bangku itu. Ujungnya holanina tema sede bangku inang pegajang. Harusnya bisa 20 orang, hanya satu orang. Karena tidak ada mau duduk. Satu bangku di depannya dan satu bangku di belakang. Dan kiri kanannya kosong. Akhirnya inang ini datang. Amang pendeta ngasongon dan naso hasao nganon songon alugo naso hapudian nena. Ibu tu hamu deh lapatan ni. Dan ibu tu hamu berai teh. Kalau nak keinahanan na bote. Enggak, sudah seperti hujan yang enggak bisa lagi dipayungi, seperti angin yang enggak bisa lagi ya ditutupi. Begitulah pergumulan hatiku, Amang, tolonglah saya. Inang benar-benar tidak ada memelihara begu ganjang, enggak ada, Amang. Lalu saya ajak Sintua dan jemaat. Saya sengaja gereja di situ dan saya ajak sepulang dari gereja untuk pergi ke rumah inang yang tertuduh memelihara begu ganjang ini untuk memastikan bahwa inang ini benar-benar bersih. Lalu begitu pulang dari gereja saya ajak Sintua semua. Begitu kami sampai di rumah inang ini ternyata dipersiapkan makan siang yang banyak. Dipotong lomok-lomok. Sedap. Apalagi jam 12 kan udah lapar itu. Mengingat cabenya lagi agak sedikit pedas, bumbunya mantap lagi. Dibuat lagi panggang kan? Disiapin makan kita. Amang Inang, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, mari makan dulu, Amang Inang. Semua Sintua berkata, maaf Inang, kami udah makan tadi pagi. Gak ada yang mau makan di rumah itu. Akhirnya saya makan dengan lahapnya. Aturan jatah 1 orang, jatah 10 orang saya habiskan. Dan lalu karena tidak ada yang makan, Sintua dan jemaat itu, semua makanan yang sisa itu, inang itu bilang, Amang bawa ini katanya. Saya bawalah. Kami kasih makan 1 RT semua kenyang. Karena banyaknya makanan yang sisa, saya bawa ke rumah saya. Dan saya bagi-bagi ke orang 1 RT itu. Mengapa? Padahal inang itu ikhlas memberi makan itu. Tapi adakah yang mendengarkan penjelasan dari inang itu? Adakah yang percaya terhadap penjelasan keluarga tertuduh tersebut? Tidak ada. Mengapa? Sebab bila hati semua orang sudah diisi dengan kecurigaan, sudah diisi dengan kebencian, maka penjelasan perbuatan sebaik apapun akan dirasa sebagai sebuah kejahatan. Suasana hati seperti inilah yang membuat Daud bercurhat kepada Tuhan, yang membuat Daud datang kepada Tuhan, karena bagi dia manusia tidak ada lagi yang bisa mendengarkan keluhannya. Bagi dia hanya Tuhanlah jawaban persoalannya, hanya Tuhanlah yang bisa mendengarkan jawaban-jawaban persoalannya. Maka ini yang dikatakan
Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah datang kiranya penghakiman. Dan Tuhan pasti mendengarkan seruanku. Bapak ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah sebuah kebenaran. Bahwa apabila dunia tidak lagi bisa melihat secara jujur yang baik dan yang jahat, yang benar dan salah, manusia tidak bisa menjadi hakim lagi, maka jangan kita menyerah. Jangan kita menyerah, tetaplah konsisten untuk kebenaran yang kita lakukan. Sebab bila dunia tidak mendengarkan, Tuhan pasti mendengarkan. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, pesan lain dari bagian ini, apabila kita tidak berkuasa memperbaiki keadaan, mari molo dang terpengaruhi kita dongan asa mangula nadinggan, mari jangan pernah mau menjadi bagian dari kejahatan itu. Jangan mau menjadi bagian dari perbuatan dosa itu. Unang atong dang adong benau mangula nadinggan, udahlah biarlah aku ikut, bukan begitu. Ya. Sekalipun hanya kita, sekalipun dunia tidak mau ikut kita, kita tetap menjaga integritas kita untuk senantiasa setia pada kebenaran dan keadilan Tuhan. Lalu sekuat apakah kita seharusnya menyerukan kebenaran dan keadilan itu? Jawabannya adalah sekuat kita menjaga diri kita untuk tidak ambil bagian dalam kecurangan itu. Sekuat apakah kita menyuarakan kebenaran dalam hidup kita adalah sekuat kita mampu menjaga diri kita, menjaga hidup kita untuk tidak hidup dalam ketidakbenaran. Benarkah Bapak Ibu? Iya, buktinya apa? Seorang juru parkir yang mengetahui aksi perampokan, merampok 1 miliar uang. Bila juru parkir itu telah menerima 1 juta rupiah dari hasil rampokan itu, atau setara dengan 0,1%, tidak sampai 1%. 0,1%. Apabila juru parkir itu mendapatkan uang 1 juta rupiah dari hasil rampokan yang sejumlah 1 miliar uang itu, maka perampok itu tidak akan berani mengadukan perbuatan jahat itu kepada polisi. Benarkah Bapak Ibu saudara-saudara? Pasti itu. Kenapa? Karena dia sudah kecipratan walaupun hanya 0,1%. Nah karena itulah Daud juga mengajarkan ini kepada kita. Kita tidak akan berani melapor kepada Allah sebagai hakim atas hal yang tidak benar apabila kita juga menjadi pelaku-pelaku ketidakbenaran. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluh tentang kecurangan? Bagaimana mungkin kita mengeluh tentang kecurangan sementara kita juga termasuk orang-orang yang curang? Tidak mungkin ini. Karena itulah Daud pertama sekali memastikan dulu dirinya, ya, memastikan dulu dirinya. Dikatakan di dalam ayat 2 dan ayat 5 sampai ayat 5. Ayat 2 sampai dengan ayat 5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Aku menjaga diriku sesuai dengan firman-Mu. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu. Kakiku tidak goyang. Siapakah kita yang berani mengatakan ini kepada Allah? Tuhan, ujilah aku, kupastikan hidupku bersih, mulutku bersih, hatiku bersih, pikiranku bersih, semua tindakanku bersih. Saya tidak berani. Paling saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah ampuni orang-orang berdosa di dunia ini. Karena saya juga termasuk di dalamnya. Saya tidak berani mengatakan, Tuhan apabila engkau menguji aku, engkau akan mendapati aku.
memeriksa hatiku, maka engkau akan menemui tidak ada kejahatan. Mulutku tidak terlanjur, perbuatan-perbuatanku selalu sesuai dengan firman-Mu. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, bahkan kakiku tidak goyang untuk mengikut perkataanmu. Tidak ada kita yang berani. Karena Roma 3 ayat 9 sampai 12 mengatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sekali lagi, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini fakta kemanusiaan kita. Ini fakta di dunia ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau berhenti di situ saja? Tentu tidak. Kita mau move on. Ya, kita mau bergerak maju. Karena itu Tuhan menuntun kita melalui firman ini. Bagaimana supaya kita bergerak maju dalam kebenaran itu? Mari meningkatkan relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, sekarang kita diperbolehkan untuk menyerukan pergumulan kita. Ya. Sekarang kita boleh menyerukan pergumulan kita. Apakah masalah kehidupan sehari-hari? Apakah masalah cita-cita kita? Apakah masalah impian kita? Apakah masalah kerinduan kita? Apakah masalah angan-angan kita? Apakah masalah masa depan anak kita? Tuhan juga membuka tangan. Tuhan juga membuka telinganya untuk mendengarkan keluhan kita. Dan dipastikan Tuhan mengasihi kita. Dipastikan Tuhan menjawab kita. Bagaimana kita membuktikan ini? Saya ingin meneruskan ayat 8, dikatakan, peliharalah aku Tuhan seperti biji matamu. Dan biarlah aku bernaung di bawah sayapmu. Mengapa biji mata? Bagi Tuhan kita ini seperti biji mata. Apa arti biji mata? Biji mata yang pertama mengakui bahwa hidup kita lemah. Hidup kita tidak berdaya. Dan pasti Tuhan melindungi kita. Ketidakberdayaan kita, pengakuan kita ketidakberdayaan ini sama seperti ucapan orang sakit yang telah 30 berapa tahun tadi? 38 tahun dalam Yohanes 5 ayat 5 itu. Orang yang sudah sakit 38 tahun itu ketika Yesus menyapa dia, "Hai Bapak, hai Ibu, maukah engkau sembuh?" Apa jawaban orang sakit itu? "I have no one to help me." Aku tidak memiliki seorang pun untuk menolong aku. Dangadong keluargaku, dangadong si solhotu, dangadong dong aku lah mangrupiau. I have no. Saya tidak memiliki. Ini adalah ungkapan ketidakberdayaan. Maka ketika kita selalu mengungkapkan, mengakui ketidakberdayaan kita kepada Tuhan, keterbatasan kita kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan mengambil alih ketidakberdayaan kita untuk menyempurnakan kita. Amin. Alemolo saya tadok nagugu doa Tuhan, lomok kudo napistar doa Tuhan, sudi doa dong dia, maka Tuhan tidak akan mau campur tangan dengan kehidupan kita. Karena itulah pemazmur menggambarkan hidup orang beriman itu seperti biji mata. Dia lemah, sedikit saja debu, maka biji mata ini akan sakit. Tetapi ketika mata ini kena debu, maka refleks akan ditutup. Begitulah Tuhan memelihara kita. Lalu peliharalah aku di bawah naungan sayapmu. Yang dimaksudkan pemazmur di sini, kita bagaikan anak-anak burung Raja Wali di bawah sayap induk Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang perkasa, burung yang kuat. Maka apabila kita berlindung, bernaung di bawah sayap Tuhan, maka di sana akan ada keamanan dan kenyamanan. Pemazmur ini memastikan segala keluhan hatinya, segala seruannya Tuhan akan dengarkan. Kapankah Tuhan mendengarkan? Bukan waktu kita. Karena waktu terbaik adalah waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka urusan kita adalah
menantikan jawaban seruan kita, menantikan jawaban keluhan kita. Jaminan ada. Ayat 5, ayat 6 mengatakan, aku berseru kepadamu karena engkau akan menjawab. Mari semua mengatakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku.